Salam sehat dan sukacita. Di pagi yang baru ini, ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Kita bersyukur malam hari sebagai karunia Tuhan memungkinkan kita beristirahat. Firman Tuhan yang kita renungkan, Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudaraku, setiap orang pernah terpeleset dan jatuh dalam pengalaman hidupnya. Dalam pengertian, pernah melakukan kegagalan. Ada yang bergerak di bisnisnya tidak berhasil. Ada yang studi, namun studinya tidak tuntas. Ada yang gagal dalam membangun persahabatan karena mengkhianati jiwa persahabatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Rasul Paulus, semasa bernama Saulus pun, pernah mengalami terpeleset dan jatuh. Dia pernah gagal menghayati dan mempraktikkan keimanan yang benar, karena dia melakukan penganiayaan fisik terhadap orang Kristen. Agama menjadi alat melakukan kekerasan. Dalam bahasa sekarang disebut kekerasan berbasis agama. Saulus menempatkan yang berbeda sebagai musuh. Dalam hal ini sasarannya orang-orang Kristen. Hal yang patut disyukuri oleh Rasul Paulus adalah ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Disitulah hidup Saulus berubah. Dia jatuh, tapi cepat bangun dan memperbaiki diri. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang menyapanya dalam perjalanan ke Damsyik. Peristiwa itu merupakan perjumpaan yang mengubah seluruh arah atau orientasi hidupnya. Dia tinggalkan habitat hidupnya yang lama dan berbalik, berjuang bagi Injil Kristus. Saudaraku, hal tersebut berdampak pada diri Saulus yang kemudian disapa Paulus itu. Pada satu sisi, dia telah meninggalkan lingkungan pergaulan lamanya. Dia putus relasi dengan kawan-kawan lamanya. Termasuk dia lepaskan pola keagamaan yang membenci sesama. Sementara itu, dia belum bisa bergabung dengan lingkungan baru. Jemaat Tuhan masih menolaknya. Karena orang-orang Kristen menyimpan dalam memorinya sosok Paulus sebagai Saulus yang lama. Sehingga dapat dikatakan, dunia lama telah ditinggalkan, lingkungan yang baru belum menyatu. Situasi demikian merupakan situasi tidak mudah. Sebagai manusia pada umumnya, Rasul Paulus membutuhkan lingkungan pergaulan. Ia butuh teman, sekaligus memerlukan penerimaan. Dan itu yang menjadi problem utama Paulus setelah mengikut Yesus. Saudaraku, di tengah ketidakmudahan menyesuaikan diri akibat perubahan, Paulus bagaimanapun butuh sosok yang membantu. Perlu orang lain
yang menjembatani antara Paulus dengan lingkungan baru. Disinilah kehadiran Barnabas sangat bermakna. Dia melakukan peran menjembatani. Barnabas tahu bahwa wibawa dan otoritas para rasul, Simon Petrus dan kawan-kawan, sangat tinggi. Tindak tanduk dan kebijakan para rasul menjadi rujukan. Maka kesanalah dia memperkenalkan Paulus. Penerimaan mereka atas Paulus menjadi kunci yang membuka penerimaan jemaat atas Paulus. Saudaraku, pengalaman Rasul Paulus, dari sana kita bisa menimba pelajaran. Jika gagal, janganlah dibiarkan berlarut-larut. Penyelesaian akan sulit. Lebih cepat memperbaiki diri, lebih baik. Itu yang dilakukan Rasul Paulus. Dari kepribadian yang dimiliki Barnabas, kita patut menjadikannya sebagai contoh. Dia mampu melihat kelebihan seseorang. Sekaligus, dia tahu manfaat kelebihan seseorang bagi kepentingan kehidupan jemaat. Dan terbukti benar, Paulus menjadi rasul yang gigih dan mendarma baktikan seluruh hidupnya bagi Injil Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, saat kami jatuh, ulurkanlah tangan-Mu agar kami cepat memperbaiki diri. Dalam nama Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari baru bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.